teman-teman. Ini teman aku, teman kuliah sih. Teman kuliah yang hancur deh pokoknya. Gue gak ngerti lagi sama nih orang ya kan. Oh udah. Gue gak ngerti lagi sama dia pokoknya. Tapi ini temen yang selalu gue temuin sih. Iya. Maksudnya gimana ya? Hilang lama terus muncul lagi. Iya. Banyak pengalaman sih Ini sebenarnya. tuh gak ketemu nih berapa bulan. Lama panjang gak ketemu ya kan. Tiba-tiba temu, ntar calling mau ngapain gitu. Emang begitu. Tik kesini. Iya. Atau temenin aku kesini ya. Iya. Murut kek, ngapain kek. Tapi setiap kita ketemu tuh pasti ada momen yang berkesan yang gak akan dilupain, you know? Emang iya. Coba apa tuh? Jadi kita tuh temen kuliah sih memang. Cuma yang paling dekat kita punya geng berenam ya. Berenam. Tapi kita yang paling dekat gitu. Gak tau kenapa dia lagi gitu. Kalau yang lain Karena tuh gak satu, susah. udah banyak yang nikah. Guys. yang masih istilahnya kayak abu-abu. Ini bukan abu-abu sih maksudnya yang belum menemukan sosok Pasangan dia yang hidup. tepat. Ya. Pasangan hidup lah. Pasangan hidup tuh ya cuma kita berdua doang. Yang belum Iya, maksudku kan makanya kita lebih intens ketemu Ketemu. itu karena kita masih single masih single gitu. jadi kayak ya udah main juga lebih gampang kan kalau kayak teman-teman kita yang lain udah punya suami, punya anak, ya lebih fokus ke keluarganya. Kalau kita ya udah masih bisa yuk nongkrong yuk misalnya Nongkrong gitu yuk, atau apa. main dong ke rumahku misalnya. Atau nginep apa masih oke. Dan video ini dibuat ini untuk sebagai apa ya, sebagai ibaratnya biar makin erat aja lah gitu, sama mau berbagi sharing apapun lah itu kita tuangkan di sini gitu. Bukan begitu tidak? Ya begitu. Nah, Emang kita ada gila-gilanya udah beda aja. pokoknya kita tuh di sini pengen sharing apapun lah gitu, jadi ya beginilah adanya gitu. Berarti yang kita berenam berarti 4 udah nikah. 4 udah nikah dan udah punya anak, hampir dua semua gitu. Dan sekarang di umur kita yang masih muda ini, gue 29, dia 28, ya kan? Tapi kita masih muda ya? Masih muda. Kita masih enjoy untuk menikmati hidup kita yang single ini gitu. Masih bisa menikmati hidup dalam arti kata masih bisa happy dengan cara kita sendiri ya gitu. Walaupun terkadang suka kepikiran juga sih pernikahan gitu. Tapi apa daya, jodohnya belum dapat yang terbaik. Ya bukan kepikiran lagi sih. Ya kalau lagi sendiri aja deh di rumah sendiri nih, kayak nggak ada siapa-siapa terus kayak merenung aja kok gue belum nikah gitu. Sama sih kadang juga pikir Terus gitu. teman-teman gue udah punya anak 2, belum lagi tuntutan dari keluarga yang lebih sering nanya tuh nenek gue yang di Karawang ya kan. Kalau pulang ini udah 3 bulan nih nggak pulang ke Karawang karena COVID kan. Jadi gue aman dari pertanyaan itu. Biasanya di Lebaran gue pulang. Baru ditanya. Tika, kapan nikah katanya gitu kan. Doain aja kan kayak gitu. Tapi aku pengennya sih satu-satu teman gue ini pengen gue dia tuh dapetin pasangan hidup yang berkualitas. Jadi jangan, aku tuh paling nggak suka sih kalau orang pengen cepet-cepet nikah karena ada desakan sana sini atau melihat orang gitu. Kita boleh berpikiran kapan ya kita nikah gitu kan dengan umur kita segini. Cuman aku pengen tuh kita tuh harus cari yang berkualitas. Ngerti nggak sih? Ngerti. Jadi ini tuh kayak pertemanan Sandra Dewi sama inilah Christina Yuanita, lu tau? Kan dulu dia sama-sama jomblo, sering-sering ketemu sampai Dan mau akhirnya? tutup. Akhirnya mereka dapetin pasangan hidup yang luar biasa, berkualitas. Dengan mereka Sandra Dewi dulu nikah umur berapa tuh? 30, di atas 30 kalau nggak salah. Mereka di atas 30 semua, dan kita lihat hasilnya kan dia baik. Nah, aku tuh pengennya seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kita tuh single begini bukan berarti kita meremehkan nanti aja nikah ya, enggak juga ya, kita juga mikir. Cuma memang kalau aku pun cari yang berkualitas, dan aku pengen tuh temanku yang tinggal satu ini dapat yang berkualitas gitu. Jadi jangan dengerin kata apa ya, kalau jodohnya memang sudah mantap ya sudah gitu. Tapi kalau misalnya dilihat masih yang gimana ya, lebih baik sendiri dulu gitu, happy kan, menikmati hidup gitu. happy sih. Tapi ya ada ketar-ketirnya juga. Nah sekarang aku pengen nanya, kamu kriterianya apa kalau cari jodoh? Yang pasti Umurnya berapa jaraknya? 2 tahun. 2 tahun ya. Aku kan 28. Berarti ya 30 31. Paling mentok 32 deh.
Kenapa sih cari yang jaraknya deket? Emang lo nggak takut nanti pas lo nikah diselingkuhin? Karena kan sekarang banyak tuh nikah. Karena kan kita tahu ya, perempuan itu akan jauh lebih terlihat lebih tua kan dibanding laki-laki. Kalau aku sih berpikir panjang. Nanti perempuan tuh ada masa menopause, nanti laki-laki tuh ada masa puber kedua. Dan aku juga lihat dari pengalaman-pengalaman orang tuh, sekarang pernikahan sekarang tuh banyak sekali konfliknya, dan mereka tuh banyak banget yang jadi ada yang datang lah, ibaratnya keren sekarang zamannya ada apa? Pelakor. Nah, kamu nggak takut hal itu? Ya enggak, makanya pas kita ketemu sama orang apa maksudnya cowok gitu kenalan, ya harus bener-bener kita tahu dia tuh kayak gimana dari keluarganya, bener nggak sih dia single. Tapi kamu kemarin kayak aku dengar kamu mau taruh gini. Oke, nanti gue di pro kontra nih. Tapi kalau aku sih di jalur yang nggak mau yang taruh sih gitu, karena kayak ibaratnya beli kucing dalam karung. Kalau menurut gue ya jangan diprotes gitu ya. Itu tergantung masing-masing gitu. Kalau gue sih pribadi taruh itu kan kita nggak ketemu, kita taruh sesuai dengan syariat ya, yang harusnya bukan taruh tapi kita ketemu terus taruh dari mana taruh, kayak ibaratnya ya ketemu, dia ketemu orang tua kita ya udah nikah, nggak ada masa pacaran gitu. Ini belum ada sekarang, iya emang ya, gue pernah ngomong kayak gitu. Iya pernah. Tapi gue pernah dengar soal ini banyak, terus gue pikir yakin lo harus seriously. Tapi balik lagi, belum ada juga yang kita taruh, gimana dong? Terus tapi tetap nih targetnya 2 tahun. Iya. Gitu. Nggak mau dirubah sih? Enggak, karena nggak mau tuaan banget. Ya, walaupun kamu nggak mau dapetin yang di atas 2 tahun, misalnya 5 tahun lah minimal, karena dia lebih ngemong. 5 tahun berarti berapa? 32. Aku 28, 33 kan? 33 maksimum. Ya kan? Tapi maksudku nggak sampai yang mencapai angka 40 gitu. Kalau misalkan jodohnya yang datang ke kamu umur 40 tahun, kita nggak tahu jodoh. Aku juga punya teman satu, bukan satu aja, banyak gitu ya. Tiba-tiba dia dilamar dengan seorang duda, punya anak gitu. Dan dia tuh ibaratnya single, baik-baik, punya keluarga pun juga lengkap, dan banyak juga di luar sana gitu nerima aja gitu, accept ke pasangannya. Kalau misalkan hal itu terjadi pada kamu, bagaimana? Kamu menerima nggak? Nerima kan? Nerima. Cuman kan maksudku ini kriteria aku kan, kamu Nah, banyak ya, kriteria sih benar. Tapi kan ini aku lagi merubah kriteria dia nggak sih gitu, karena aku kan kepedulian aku terhadap dia, makanya di sini tuh aku pertanyaan pancing dulu dia kriteria dia tuh kan umurnya dekat, tapi aku pengen dia tuh berubah gitu, makanya aku pancing, kamu mau nggak kalau misalkan? Ya kalau misalnya dipertemukan dengan memang umurnya jauh 10 tahun di atasku, dan memang dianya orangnya baik, terus dari status tadi kamu bilang duda ya. Sebenarnya kalau duda aku juga nggak masalah, dari status deh nggak masalah. Yang penting dia bukan laki orang ya kan, Ya, bener nggak? Bener sih. Yang penting bukan laki orang itu. Kalau masalah status itu oke. Nah, kalau udah takdirnya memang dijodohkan dengan Ya menerima aja lah ya. Tapi menurut kan aku- itu yang terbaik kok. Tapi kalau aku sih sekarang udah nggak pakai kriteria ya. Mungkin dulu waktu Masih muda. tuh pakai kriteria gitu. Tapi sekarang menurut gua kriteria itu malah kadang nggak sesuai dengan ekspektasi gitu loh. Jadi gue pengennya tuh ya kayak yang ya udahlah, gimana sih sebenarnya, ada bagusan ada kriteria atau enggak ya gitu. Kalau gue sih Ya. pengennya yang 20 tahun, 15 tahun itu termasuk kriteria juga ya. Masuk lah. Iya sih. Ya. Oke, berarti kriteria penting lah. Tapi tidak akan baku itu kriteria kan, masih bisa diombang-ambing kan. Ya, balik lagi. Kita merencanakan. Dan Tuhan yang menghendaki. Oke lah. Oke, baik. Kalau begitu para netizen Aku mau nanya, setelah kamu melihat pengalaman hidup teman-teman, aku juga sebagai konsultan juga punya customer dan pengalaman teman-teman yang lain gitu. Menurut kamu sebuah pernikahan itu seperti apa sih? Yang saat ini kamu lihat, pernah nggak sih ada dengar cerita teman gitu, pasangannya gini, buat kamu takut nggak sih dengan ada di seperti itu? pastilah takut lah. Takut ya. Pasti. Ya namanya berkeluarga, Berkeluarga namanya pernikahan itu pasti ada suka dan dukanya. Jangankan dari cerita temen deh. Ini pengalaman pribadi saya sendiri pun merasakan gitu ya. Sebenarnya. Ya kan? Ya keluarga aku sendiri lah ya, nggak usah aku ceritain. Cuman aku merasakan gitu. Jadi kayak ada
kekhawatiran sendiri, gue bakal kayak gitu nggak nanti ya gitu maksudnya. Tapi aduh ya Allah, selalu jangan sampai gitu, karena jadi kayak aduh sedih juga gitu kan. Dan kita harus terbuka ya gitu. Kita tuh berdua terlahir dari keluarga yang broken home. Jadi kalian juga harus tahu. Itu yang membuat kita juga segini. Kalau aku sih nggak kurang setuju kalau misalnya anak broken home itu bakal hancur hidupnya, enggak. Bahkan justru kita harus membuktikan anak broken home itu harusnya jadi istri yang dicari pria lah. Karena apa? Otomatis kita akan menjaga rumah tangga kita akan lebih baik gitu. Karena kita nggak mau kayak gitu kan. Makanya itu sebenarnya broken home itu menjadi fondasi kita sedikit banyak tahu tentang rumah tangga gitu kan. Masalah-masalah apa, karena kita udah besar pasti sometimes kan kita sering curhat sama ibu sendiri ya gitu. Kayak misalkan dulu mami gini, kamu nanti janganlah kayak begini gitu. Sebuah pernikahan itu tuh sebenarnya kayak apa sih, kehidupan benar-benar kehidupan baru yang dimana kita ketemu dengan orang baru, keluarga yang baru ya kan. Dan ibaratnya kalau kita sudah punya suami, kita mau ngelangkah apapun kan juga harus izin suami kan. Masih mending sama orang tua, ibaratnya orang tua tuh nggak pernah menceraikan kita sebagai anak sebanding-bandingnya kita, tapi kalau suami kita harus benar-benar menjaga itu kan. Jadi kita yang terlahir dari broken home ini bukan berarti kita trauma, enggak, tapi kita mencari yang memang lebih baik. Dan memang di luar sana ternyata kehidupan rumah tangga itu lebih banyak lika-likunya gitu. Tidak semulus orang kira. Kalau kata orang mah gini ya, rumput tetangga lebih hijau gitu kan. Tapi kita nggak tahu dalamnya. Benar. Dan pernikahan itu nggak bisa kita nilai kayak udah bertahun-tahun terus nggak akan bisa pisah. Banyak juga yang udah bertahun-tahun bisa dalam kategori seumur jagung bisa di tengah-tengah bisa, udah tua pun ibaratnya harusnya sudah menimang cucu pisah pun ada gitu. Ya makanya jadi pernikahan itu memang benar-benar harus dua orang yang benar-benar ya udah komitmen gitu. Kalau misalnya lu nggak mau komitmen salah satu ya udah hancur gitu. Itu sih yang penting, dan itu susah dicari karena banyak kan yang kayak begitu. Dan kalau aku sih berpikir yang udah pengalaman, memang kita sebagai perempuan tuh harus pinter-pinter. Penting buat perempuan wajib untuk memiliki, ini bukan menyudutkan ibu rumah tangga, enggak ya. Maksudnya perempuan itu penting untuk memiliki power sendiri. Setuju gak kamu? Setuju banget. Walaupun kamu nanti dapat orang kaya pun, kamu nggak dibolehin kerja nih sama dia. Menurut kamu mau leha-leha di rumah atau kamu minta usaha apa gitu? Aku lebih minta usaha sih, karena memang planning aku pada saat nikah, oke lah di awal mungkin kerja dulu ya, karena kan kita harus punya karir lah. Iya, punya karir, terus ngebangun sama-sama dulu kan. Kalau emang kita udah stabil, nah aku rencananya sih emang gak mau kerja lagi. Iya benar, saya juga sama. Lebih pingin ya fokus sama keluarga lah kan. Iya benar, aku juga gitu kan. Terus di rumah pun bukannya mau leha-leha sebenarnya, jadi kayak pengen ngebangun bisnis. Nggak bisa bangun bisnis sama anak. Penting ya, sih. penting sih, cewek itu kerja itu penting. Kerja itu penting gitu. Tapi bukan ibu rumah tangga juga penting gitu. Penting. Dan kita berdua tipikal orang yang bukan nggak bisa apa-apa gitu. Rumah tangga juga kita bisa gitu kan. Bisa. Cuma memang perempuan tuh harus punya power, karena di mana-mana yang akan dirugikan itu semua pasti perempuan. Iya, benar. Di sebelum nikah atau sesudah nikah itu pasti perempuan. Kalau misalkan di rumah tangga itu biasanya sih ya mungkin banyak juga wanita yang berulah, tapi kan udah kita tahu kan banyak dari pihak pasangan kita laki-laki yang berulah gitu. Jadi kalau misalkan one day terjadi apa-apa, kita masih bisa survive gitu. Gak usah jauh-jauh, kayak Bunda Sarita aja pernah ada kalimat dan pesannya yang gua nonton di Rumpi itu, dia bilang gini, jangan pernah mau kayak misalnya ibaratnya harus punya tabungan sendiri, misalnya karena kan saat ini dia benar-benar berjuang, karena selama ini ya udah dari suaminya pada saat ditinggal sama suaminya dia sempat bilang kesulitan kan, gitu, kayak banyak cicilan kayak pernah deh gitu. Dan itu satu kata yang aku ambil dari seorang yang menurut aku ada inspirasi ya. Karena kita tahu kan kita harusnya jadi public figure ya. Perempuan tuh harus kuat sih menurut aku. Jadi kadang kayak gini tuh kadang sharing tuh kayak bisa
nambah wawasan juga, bisa jadi input masukan juga ya kan. Itu gimana persiapannya itu? Kalau ditanya planning soal nikah, kamu planningnya kapan? Nah, kalau aku, yang tadi aku bilang, aku tuh belum punya feeling kayak mau rumah tangga. Kalau aku sih, kalau kamu udah ada belum? Udah Udah ya. pengennya sih tahun ini, insya Allah, amin. Amin, ya amin. Mudah-mudahan nemuin yang berkualitas yang baik. Amin. Yang berkualitas itu ya terbaik lah semuanya, namanya amin. Kalau aku sih pribadi belum ada, karena belum tahu gitu. Berdoa aja belum ada gitu. Karena aku yang deketin aku macam-macam beragam prianya. Kenapa gitu kamu belum ada planning di situ? Sedangkan kamu udah mau ninjak umur 30 tahun ya di tahun ini. Tahun ini 30 tahun. Tahun ini tahun. Welcome to 30 club lah. Nanti kita party. Kita ada vlognya. makanya kalau aku sih ya aku ini kan mau ngasih saran gitu, maksudnya saling terbuka. Kalau misalkan ini teman, kalau untuk dunia percintaan memang aku jauh sepak terjang panjang. Oh, dia mau tahu gitu kan. Aku juga tahu. Gitu kan dia kayak gimana. Tapi udah lah kan. Walaupun saya belum menikah, tetapi banyak orang yang berkonsultasi rumah tangga ke gue gitu loh. Maksudnya tentang rumah tangga yang punya bini juga ada yang deketin aku tuh dari mulai seumuran, yang lebih muda ada, yang punya bini ada, yang duda ada, jarak 5 tahun ada, jarak 3 tahun ada, 15 tahun juga ada. Tapi aku lebih seneng ke duda, umurnya jauh lebih tua. Kalau aku duda karena apa? Aku berpikir kan dia pernah gagal nih sekali ya, dengan umur dia yang tua. Kalau aku pengen 50 tahun ke atas ya teman-teman. Lama. emang gini teman gue dari kuliah sih kayaknya ya. Dari kuliah maunya yang tua, yang gitu, yang tua. Karena gue nggak mau pertama gini, pernikahan itu udah nikah, lu bakal stres lagi. Pertama apa? Lu dituntut punya anak kapan? Gue gak siap dengan itu ya pemirsa. Itu maksudnya yang nanya netizen apa dari pihak keluarga nih? Semuanya, ya maksudnya yang udah yang udah nikah tuh selama dikasih keturunan tuh kayak yang kepikiran, mau nggak mau kepikiran lah gitu. Dan gue nggak mau yang kayak gue pengen nikah tuh dia udah melewati masa bad boynya, terus dia nikah sama gue, ya udah tinggal dia nikmatin sama gue gitu loh. Dia mau nakal, gue masih bisa nakal, ya kan? Dia mau punya anak, kalau misalnya dia udah punya anak, dia kan sudah punya keturunan, jadi dia nggak terlalu banyak nuntut gue gitu. Tapi kan nikah kan emang tujuannya emang punya anak, cuma itu takut. Ya, oke. Para pendengar semua, kalau gue orangnya gue ngeri nih bikin sebenarnya chat bareng dia nih, gue ngeri. Misalnya gue upload nih kan, bikin YouTube, upload bareng masih ada dia. pro dan kontra, mohon maaf. Ini banyak banget hujatan buat Iya, kayak mohon maaf. Cuman ya gue tuh apa ya, menikmati hidup yang penuh dengan liku-liku ini gitu loh. Makanya gue sama dia nih pengen bikin video ini ya, karena memang one day nanti mungkin bisa jadi kenang-kenangan buat kita juga kali ya, Tik, gitu. Sampai juga merasakan gitu. Kalau gue sih gitu sih, maksudnya gue pengen 50 tahun ke atas. Karena apa? Ya itu dia tadi, gue gak mau. Pertama gue tuh takut sama mertua. Lu tahu, mertua itu banyak pengalaman hidup. Kalau yang orang tuanya masih ada, mertua, masalah ekonomi, masalah anak, itu udah takut gitu. Jadi gue pengen yang nyari yang aman-aman aja. Walaupun sebenarnya ada minusnya loh, Tik. Berarti kalau lo pengen yang gak punya orang tua? Kalau 50 tahun ke atas kan otomatis orang tuanya tuh ya mungkin udah sepuh lah ya. Udah nggak mau tahu lah. Nggak mau tahu, udah nggak mikirin kayak ibaratnya istri lu nggak bisa masak, istri lu bangunnya siang. Lu kok belum punya anak-anak sih, lu boleh udah nggak begitu. Mohon maaf nih, ya kan? Syukur-syukur ya sudah yatim piatu lah gitu kan. Jadi dia sudah mencintai orang tua saya sendiri gitu. Tapi kalian harus tahu ya, harus ada perempuan itu diciptakan memang sudah punya iri. Pada saat pernikahan, jujur deh dari hati kalian yang sudah menikah nih ya, kalau suami kalian kasih duit ke mertua deh, berarti orang tuanya lah, mertua kamu lah gitu. Pasti kan ada rasa, pasti ada rasa iri. Apalagi kalau terus minta ya gitu, pasti ada irinya. Belum lagi dengar celotehan mertua, karena pengalaman gitu, di depan baik, di belakang ngomongin. Itu wajib harus tahu. Mungkin kamu kuat, kalau aku bisa menilai sendiri lah bagaimana. Bisa kali tiap hari ikut ya udah gue yang jawab. Gak bakal bisa. Tapi dia 50 tahun ke atas bisa jadi nih.
menantu kayak Iya. gue. Jadi mati cepet nanti Iya, maksudnya. jangan deh, jadi Iya. mending jangan deh gitu. Ataupun yang lagi lihat ini pengen deketin gue, jangan. Pikir deh, pikir dulu. Jangan sekali 2 kali pikirnya. Kalau perlu 100 kali. Gue mau ngasih tahu aja nih, ini gue yang tahu. Lu kalau mau atau enggak lu boleh DM gue dah ke Instagram nanti gue kasih tahu. Dia kayak gimana nih? Gue kasih tahu kalau lu mau deketin. Ya benar, makanya gue kasih tahu ke dia nih. Lu mau nggak nih kalau misalnya kan gue kenalin tapi umurnya Enggak, udah matang gitu. Enggak mau ya. kita. Oh iya. Kamu aja Pita, aku Tapi punya bisa kriteria. 40 tahun, kalau misalnya 40 tahun Belum. udah oke. Oh nih umur 40 tahunan. Bukannya nggak mau, aku juga nggak bisa bilang enggak gitu. Terus udah Ketulah enggak ya. ketulah. Cuman Kayak kalau omongan sendiri. menurut aku sih enakan tuh kita cari yang udah memang mapan dalam segi hal apapun ya, kayak umur, kayak kemapanan secara finansial, lebih ngemong ya nggak sih. Kalau jarak 2 tahun, emang sih kita nggak bisa menata orang dari umur. Kadang umur yang muda tapi dia dewasa kan juga bisa sih. Gitu kan. Bisa. Yang tua aja bisa kayak jadi anak-anak. Iya benar. Kalau aku sama ini sama yang tua, ya ibaratnya harus sabar-sabar karena dia akan kembali lagi seperti anak kecil. Iya. Jadi seperti anak kecil tuh jadi yang kayak pengennya kayak apa sih, kayak anak kecil lah gitu, apa yang dia pengen harus turutin. Jadi sebenarnya ngomong iya tapi ada sisi juga deh kan anak-anak, apalagi kalau misalnya dia sudah mulai menginjak umur di atas 55 tahun kan dia udah mulai kayak sakit apa, kita harus udah siap untuk ngurus. Dan emang itu aku lebih siap ke situ, lebih siap ke arah ngurusin dia karena gue udah pikir pasti ya lo akan butuh gue gitu, gak akan kemana-mana lagi gitu kan. Tapi kalau yang muda kan kita nggak bisa menjangkau dia gitu. Coba kalau misalnya dia kerja, kita nggak tahu dia habis kemana, dia punya handphone 2, handphone 1 handphone diumpet nih atau segala macam. Kalau kayak gitu balik lagi masing-masing Iya sih. pribadinya, kita nggak bisa ngejudge yang Orang. muda lebih Begitu. gitu, yang tua atau lebih. Ya tuh juga banyak yang Ah. bad boy juga gitu. Cuma Jadi, memang balik kita lagi ke masing-masing orangnya ya, nggak cewek nggak cowok lah ya, masing-masing orangnya. masing-masing. Jadi Cuman nggak- kalau di sini kita memang Pak Em bilang memang nggak bisa mengkotak-kotakan manusia karena manusia itu punya karakter beda-beda. Nggak bisa kita nilai dari segi umurnya juga gitu kan. Cuma memang untuk yang saat ini memang kita pembahasan kita memang mengarah ke kriteria dulu gitu loh, karena kita kan masih single. Kenapa sih pasti orang bertanya ngapain sih harus nunggu lama-lama gitu, secara ya ibaratnya muka kita nggak jelek-jelek banget gitu kan, bukan karena kita sombong kita nolakin juga ya, karena tadi itu gitu kan. Banyak yang dipertimbangkan itu gitu. Nanti kalau kebanyakan pertimbangan sih lo nah itu gue sering banget ditanya kayak gitu. kita jawab gini, ibaratnya kita milih underwear aja itu kita milih yang nggak dilihat orang, apalagi ini pasangan hidup wajib gitu. Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu kayak basi sih. itu selalu sih. Jadi gini, kenal nih sama orang pasti kan ditanya udah nikah belum kan, kok belum sih, jawabannya gitu, ditanya gitu pasti. Terus ada dia bilang pasti kamu orangnya pemilih ya kayak gitu. Itu pernah nggak kamu kayak gitu? Wah sering banget. Dia bilang, apa sih yang dicari lagi Nah, itu. gitu? Apa sih yang dicari lagi? Kalau aku sih otomatis jawab gitu ya, namanya. Kalau gue selalu jawabnya yang nyeleneh gitu. Orang milih celana dalam aja kita milih gitu loh. Walaupun gak dilihatin orang gitu. Berarti gimana pasangan hidup gitu kan. Iya. Terus kalau misalnya kita mau asal-asalan milih, terus kalau kita menderita, emang kita mau berkoar-koar kan nggak? Kita yang telan sendiri, apa semua sendiri gitu. Ya kayak sama lah, kayak seorang orang berpikiran, ih kita kok mau sih sama yang tua, kayak jalan sama om-om gitu ya, bodo amat gitu. Emang gue jalaninnya oke-oke aja gitu loh gitu. Dan emang gue bukan tipe yang cari gading gitu, enggak. Emang kriteria gue Iya. pengen yang 55 tahun. Ibaratnya kalau gue mau jadi cari yang om-om kaya, gue udah kaya kali, berarti gue punya harta benda segala macam, tapi gue masih biasa-biasa aja karena emang gue bukan tipe orang yang pengeretan. Nah, gue selalu dikasih, diterima, tapi minta pun juga nggak yang gimana-gimana gitu. Jangankan orang yang nggak kenal Vita ya, maksudnya aku yang kenal udah berapa tahun ya, dari tahun 2009 sampai saat ini. Pernah ketemu dia di mall, salah satu mall itu udah lama banget. Oh iya, mau malu ya? Iya, sama gue kalau nggak salah ke living ya. Iya, living Di mall. terus? Terus kaget, dia sempat emang udah bilang kalau dia tuh
dekat sama ada lah dokter, dekat dokter sama umur yang udah tua. Gue aja temennya ya udah Waktu tahu awal dia ketemu tuh gimana sih, gue lupa deh. Ketemu lu lihat gue dulu ya? lagi makan di ini kalau Di, nggak salah Imperial Kitchen. Imperial Nah, Kitchen. kan? Terus dia duduk sebelah sana kan, gue bilang gini, kayak gue kenal itu siapa, gue bilang gitu. Kok itu apa? Ini bocah muda kok dia Tua ya? sama orang tua gitu. Itu tuh temen gue sendiri ya kan. Ya gue Oh, juga iya. aneh, apalagi gue yang udah kenal dia, gue Iya aneh sih. ya gimana orang yang kenal dia gitu kan. Tapi Terus gue siapa bilang apa waktu itu? Nanya nggak waktu itu? ya nanya, itu siapa kak? Ya gitu lah pak. Gak perlu diinin juga, ya nyokap juga udah tahu dia kan, maksudnya kenal juga gitu. Udah sedikit banyak gue cerita tentang dia tuh kayak gimana orangnya kan. Jadi udah, oh ya udah paham mama. Gue juga sempet kaget, aduh kita lu kenapa gue ketemu lu jalan sama ya ile kayak bapak sama anak, sumpah itu mah. Tapi sebenarnya ya, gue sih mungkin nanti next episode lagi gitu ya, kita akan bahas lebih rinci sih tentang pengalaman tentang pria. Yang jelas sih kalau gue kasih sedikit kisi-kisinya adalah jalan sama yang lebih mapan, lebih tua terus ibaratnya kayak nyaman aja gitu, kayak apa sih, kayak jalan sama orang tua aja gitu, kayak masih yang apa mau ini dikasih, misalnya masih hal wajar ya, kayak misalnya pengen baju apa dikasih walaupun kita bisa beli gitu, tapi kayak rasa sayangnya itu beda gitu kan. Pernah gue juga dideketin sama yang muda. Itu tuh kayak, maaf ya, misalnya gue bukan ngejudge sih gitu, tapi gue kayak ngerasa kayak gue mau makan restoran ini gitu, misalkan lagi jalan, dia tuh milih gitu, jangan yang ini ya, soalnya lagi keuangan gini gitu. Gue gue ada ilfeel duluan gitu lah ya, karena gue tau lah mungkin pendapatan dia berapa, tapi kayak itu bukan gue banget gitu. Gue tuh pengen yang enjoy pacaran, yang nggak ngebahas itu, ada juga gitu. Bukan yang materi, gue sih mampu gitu makan restoran apa gitu, cuman kan kalau lagi pacaran itu kan atau pendekatan tuh kayak udah ilfeel aja, tapi kalau yang udah mapan tuh enak gitu, apa kayaknya nggak mikirin itu lagi gitu. Gue pernah sih kayak gitu. Beneran tuh apalagi kalau ada omongan lu bayar nonton, gue bayar makan. Udah gak masuk kamus gue deh tuh gitu kan. Kalau itu masih masuk lah kamu sudah masih. Dan lu mau gitu? Ya sesekali. Ya, tapi selama ini kenal sama cowok nggak pernah sih, maksudnya dia selalu yang bayarin. Tapi gue juga pernah ketemu kayak gitu sih. Cuma Tapi kan nggak apa-apa maksudnya. Ya nggak apa-apa sih, kalau kalian mau sih ya nggak apa-apa. Kalau gue sih nggak mau. Dia nggak mau. Gue nggak mau. Gue berani jamin 100% dia nggak bakal mau gitu loh. Ngeluarin duit sedikit. Nggak mau. Nah ini jelasnya karena apa? Gue jarang ketemu teman-teman gue. Kalau misalnya jalan sama temen kan kita ngeluarin duit. Makanya gue jarang, kalau mungkin yang pada tahu gue posting bareng teman-teman tuh jarang, bisa kehitung jari gitu. Karena emang gue udah terbiasa dimanja. Ibaratnya dibayarin terus hidup biasa sama orang-orang yang sudah mapan, jadi enak aja mau pergi-pergi apa nggak ngeluarin apa-apa. Lagi lucu juga gitu loh, jadi cowok misalkan harus PT-PT, ya Allah mas apa kuliah kali gitu. Tapi ada orang kayak gitu juga, ada masih ada. Ya ada lah. Ngempanin laki-laki gitu tuh ada aja. Oh nanti itu di next selanjutnya Di next selanjutnya. gue pernah tuh di posisi itu yang kok gue Serius? goblok ya? Kok gue gak oke, ini seru nih. Gue belum Pernah gue. Serius itu goblok banget. 2 kali. Anjir. Lu mau tahu berapa juta yang udah gue keluarin? Oke, nanti itu next ya. Jadi itu aduh, gue entah kayak hipnotis atau gimana gitu ya. Oke, itu menjadi pembahasan yang seru banget nih. Nah, untuk saat sekarang ini Pernah gue pernah. ya intinya adalah penjelasan tentang kenapa kita single itu. Mungkin ini salah satu dari kalian, mungkin ada juga yang single, pemikirannya mungkin sama asal yang dipikirin apa-apa, mungkin ada yang lebih juga, boleh Atau pernah sharing karena di komen. traumatik Bisa juga jadi traumatik. karena ada kejadian banyak, makanya orang single itu jangan kalian ngejudge yang macam-macam. Kayak misalkan lu lihat tuh cewek cantik banget tapi kok masih single, pasti simpenan ya, atau pasti nggak nikah apa-apa gitu kan. Jangan seperti itu, kita nggak tahu the real life orang tuh kayak gimana gitu loh. Jadi ya nanti ada banyak sih pembahasan tentang apa, bahkan lebih rinci juga ada gitu. Jadi ini tuh sebenarnya pembahasan ringan sih tentang kehidupan real life yang sebenarnya tentang hubungan terhadap pasangan gitu. Jadi mungkin nanti masing-masing dari kita pasti akan ada sharing gitu yang seru gitu. Pengalaman pribadi. Ada yang kebodohan, ada kepintaran juga, percintaan juga ada gitu. Nanti juga kita bahas tentang kehidupan kita juga bisa jadi ya kan.
pertemanan kita yang seru-seru Gitu itu. aja, namanya tetap terus pantengin terus video kita. Kalau emang lo pengen enjoy nontonnya, pengen happy ya dengerin kita lah gitu kan, gitu. Kita mau bikin video ini cuma buat seru-seruan doang. Sesuai sebenarnya. doang gitu. Cuman kayak nanti kalian, aku tuh pengen kalian tuh yang kayak oh iya ya begini ya, oh iya begitu ya, oh gue pernah nih ngerasain ini gitu. Jadi ada efek-efek variatif orang menilainya gitu. Cuman di sini sih kita nggak pernah ngejudge yang cowok nih semuanya begitu, enggak. Kita ngomongin cowok karena posisi kita perempuan, jadi kita nggak mungkin ngejelekin perempuan gitu. Jadi misalkan nanti ada yang komen nggak semua laki-laki begitu, perempuan juga ada, ya udah gitu. Ini kan versi kita sebagai perempuan gitu, kita membicarakan tentang laki-laki gitu. Terserah kalau misalkan kalian mau pembelaan, terserah pembelaan sih boleh-boleh aja gitu. Ini dari versi kita ya gitu. Nanti kita akan cerita pembahasan tentang tipe-tipe cowok yang suka morotin perempuannya, cowok yang beristri deketin cewek bagaimana. Nah, ini topiknya bakal seru banget. Terus juga ada topik pria yang punya istri banyak, nama-nama lagi juga ada. Oke. Duda, tadi udah bilang duda juga ada, pokoknya macam-macam, bervariatif. Bule pun juga kita akan masukkan ke dalam pembahasan kita gitu. Jadi kayak macam-macam rasa tuh laki-laki akan tertuang di sini. Lu mau apa? Mau Arab, mau bule, mau apa? Ada, mau India juga ada. Pokoknya begitulah intinya. Jadi tetap terus pantengin ya. Saat ini sekian dulu nih kita cerita awal-awalnya, oke? Ini cuma sebagai pembuka aja. Buka aja gitu. Kalau lebih lebih mendalamnya mungkin nanti ya. Mungkin nanti di next video lagi. Oke? Maklum Sarangeo. sibuk dia. Sarangeo.